lagi sama aku. Nah, di video kali ini aku mau bikin review cushion. Sebenarnya udah lama cushion ini launchingnya, tapi aku baru nyoba sekarang karena beberapa rekomendasi dari teman-teman aku dan komen-komen kalian katanya suruh cobain cushion something, dan katanya hasil akhirnya itu kelihatan gak pakai makeup, jadi natural banget gitu ya. Apakah benar atau enggak? Langsung aja yuk ke reviewnya. Seperti biasa, sebelum ke reviewnya aku mau liatin detail produknya. Oke guys, jadi sebelumnya aku mau ngasih tahu kalau cushion something itu sebenarnya ada dua jenis, yaitu yang pertama launching itu namanya Copy Paste Breathable Cushion yang sekarang aku beli, yang sekarang aku coba. Tapi ada juga jenis satu lagi yaitu Human Breathable Cushion. Jadi dari namanya udah beda ya. Kalau Copy Paste ini katanya sih bakalan hasilnya itu kelihatan dewy, dan ini cocok untuk jenis kulit yang lumayan kering gitu ya. Tapi kalau untuk Human Breathable Cushion, nah itu nanti bakalan hasilnya itu matte, jadi cocok untuk kulit yang berminyak. Nah, kenapa aku coba cushion yang Copy Paste ini? Karena penasaran itu, karena yang Copy Paste ini udah hits banget ya, dari pertama launching udah banyak yang pakai, dan aku belum pernah pakai, belum pernah coba juga. Jadi aku penasaran, pengen coba dulu yang ini. Nah, setelah yang ini, nanti insya Allah kedepannya aku bakalan review yang Human. Oke, sekarang aku bahas dulu dari segi namanya ya. Untuk namanya Copy Paste Breathable Cushion, ada kata-kata breathable-nya. Setelah aku cari tahu breathable teknologi itu, bahwa cushion something ini itu nggak menyumbat pori-pori sehingga kulit kita bisa bernapas dengan bebas. Di sini aku pilih shade yang W01 atau Bijox ya. Dibacanya aku nggak tahu gimana. Nanti aku catat warna cushion yang aku pilih ya. Terus juga harganya waktu aku beli itu di toko Mahmud Bandung, harganya 179, sekitar 180 ribuan. Tapi kalau kalian mau beli, link produknya udah aku taruh di deskripsi box. Oke, sekarang aku mau bahas klaim-klaimnya. Seperti biasa, aku bakalan bacain dulu klaim-klaimnya dari si cushion ini. Untuk klaimnya itu, yang pertama ada non-comedogenic certified, yang kedua ada dermatology tested, yang ketiga yang tadi aku jelasin breathable technology, yang keempat ada suitable for oily, combi, and acne prone skin. Jadi cushion ini cocok buat kulit yang berminyak, kombinasi, dan acne prone skin. Jadi untuk kulit yang berjerawat tentunya cushion ini juga cocok ya. Terus juga ada SPF-nya 33 PA++. Jadi cushion dari something ini nggak perlu khawatir, kalian ada SPF-nya, bisa melindungi dari sinar UVA dan UVB, jadi double protection ya. Tapi sebelumnya aku pengen saranin ke kalian, meskipun cushion ini ada SPF-nya, kalian sebelumnya harus pakai sunscreen dulu supaya bisa double protection gitu ya. Kandungan dari cushion ini tuh ada kandungan yang sama kayak kemarin cushion Sky, hampir-hampir sama, ada allantoin, ada kafein, ada gliserin juga. Nah, kandungan-kandungan itu juga banyak manfaatnya, seperti bisa melembutkan wajah, terus bisa mencerahkan, bisa meratakan warna kulit. Jadi ingredients dari cushion ini juga bagus-bagus banget. Sekarang aku mau buka cushionnya. Jadi kayak gini penampakannya, bentuknya kotak gitu, tapi lumayan gendut ya, lucu banget pokoknya. Terus juga di atasnya kalau kalian lihat kena cahaya gitu. Nah, di sini ada tulisan-tulisannya juga, dan ini timbul ya tulisan-tulisannya. Terus juga ada huruf S-nya, yaitu something ya, inisial dari something. Seperti biasa ada puffnya juga, bentuknya persegi. Ini empuk dan lembut juga. Terus ini dia, dalamnya kayak gini. Dan ini masih baru, belum aku pakai, masih disegel. Oke? Sekarang aku mau buka dulu. Jadi cushion something ini jenis cushionnya itu mesh cushion ya, nggak kayak cushion pada umumnya. Nah, kayak gini guys.
Jadi dilapisin sama kayak kain gitu yang bolong-bolongnya tuh kecil banget kayak partikel-partikel gitu. Dan nanti kalau ditekan baru keluar si warna cushionnya itu. Nah di sini aku punya contoh, ini cushion loke, sama bentuknya persegi tapi beda banget isinya karena jenis cushion loke ini spons biasa ya. Nah kalau yang loke ini dia kayak spons biasa aja gitu ya, tapi kalau untuk yang something itu ada kain dan partikel-partikel kecil gitu yang dinamain mesh cushion. Nah, kelihatan kan perbedaannya? Jadi awalnya tuh aku bingung banget pilih shade yang Nina atau Bijox ini karena aku kayak dilema banget antara dua shade itu, milih yang mana. Akhirnya aku beli secara langsung aja tuh ke toko Mahmud. Tadinya mau beli di Shopee, cuman karena takut salah shade, jadi aku beli ke toko kosmetik langsung, yaitu toko Mahmud Bandung. Jadi aku beli ke sana supaya bisa nyobain. Dan kalau di swatch di tangan itu aku cocok lebih ke yang Bijox ini, tapi nggak tahu ya kalau misalnya udah dipakai langsung ke wajah aku apakah cocok atau enggak warnanya. Nah nanti untuk kedepannya insya Allah aku bakalan review yang jenis Human Breathable Cushionnya ya. Nah nanti aku bakalan beli shade yang Nina. Jadi aku pengen bantu kalian yang sama kayak aku, pengen beli shade yang Nina atau Bijox gitu ya. Dan juga pengen ngeliatin ke kalian apa perbedaan dari shade yang Nina sama Bijox itu, karena dua-duanya itu sama-sama buat kulit yang netral. Sekarang saatnya aku coba cushion ini di wajah aku. Seperti biasa, aku akan tes coveragenya di sebelah sini. Oke, sekarang aku mau langsung coba aja. Nah, jadi keluar kan si cushionnya itu guys. Produknya itu langsung keluar kalau kita tekan. Dan ini dia udah ada di puffnya. Sekarang aku mau coba dulu, semoga cocok warnanya ya. Alhamdulillahnya ini cocok ya di wajah aku, warnanya nggak terlalu keterangan banget. Oke, aku udah menyimpulkan bahwa si cushion something ini coveragenya medium. Malah ini bisa dibilang kayak nggak ada coverage ya, karena lihat masih kelihatan banget ya. Tapi sekarang aku mau coba di build up ya, ditambahin lagi. Masih bisa di blend dan ini udah lumayan, tapi masih dibilang medium coverage, belum bisa dibilang full coverage guys ya. Tuh, jadi banyak yang bilang juga teman-teman aku kalau si cushion something ini cocok buat kalian yang kuliah atau kerja, bisa pakai cushion ini karena cushion ini natural banget. Terus juga padahal aku baru pakai segini, udah kayak ringan, ada efek dinginnya gitu ke wajah aku. Nah ini dia udah aku pakai di seluruh wajah aku. Nah cushionnya itu menurut aku ringan banget, cocok buat kalian yang pergi ke kuliah. Terus juga dia bikin kulit kita tuh lebih seger, terus juga kulit aku kayak kelihatan sehat, dan duinya tuh yang gak banjir. Jadi udah cukup banget, kataku ini bagus banget ya, sesuai dengan orang-orang bilang cushion ini ringan dan natural. Tapi di sini juga aku ngeliat pori-pori aku kayak belum ketutupi karena ya sesuai dengan klaim-klaimnya aja bahwa ini adalah breathable teknologi yang tidak menyumbat pori-pori, sehingga nantinya kulit kita tuh bisa bernapas dengan bebas. Tapi it's okay, nggak apa-apa, karena ini cocok buat makeup yang natural untuk pergi sehari-hari, untuk kuliah, untuk ngantor, ini cocok banget. Jadi ya nggak usah tebel-tebel amat gitu ya. Dan mungkin ini harusnya di touch up kali ya, karena aku nggak tahu juga ini ketahanannya kayak gimana. Apa kita tes aja ketahanannya guys? Kalau kalian mau aku tes ketahanan cushion ini, kalian bisa komen di bawah. Oke? Tadi udah aku tap di sini ya, nih cushionnya. Sekarang aku mau tap lagi. Apakah cushion something ini oksidasi?
udah kelihatan jelas ya. Ini oksidasinya udah kelihatan jelas. Ini yang baru di tap tadi, dan ini udah yang dari tadi. Jadi cushion ini menurut aku oksidasi ya, dan cepat banget oksidasinya. Tadi hampir belum 10 menit dia udah oksidasi parah gini. Oke, nggak apa-apa, nanti kalian bisa touch up ulang lagi kalau nanti kalian pakai cushion ini seharian. Nah, sekarang saatnya tes transfer proofnya dan waterproofnya. Oke, aku udah siapin tisu baru ya. Sekarang aku mau langsung aja tes apakah cushion ini transfer atau minim transfer atau malah transfer banyak gitu ya. Dia nggak transfer banyak, cuman sedikit ya. Tuh, kelihatan gak sih? Nah, ini cuman transfer sedikit aja di sini ya. Jadi cushion something ini minim transfer dan masih aman banget kalau kalian pakai masker seharian. Selanjutnya aku mau tes waterproofnya, apakah cushion dari something ini waterproof atau enggak. Ini aku udah nyediain air di dalam gelas karena botol yang biasa aku pakai buat tes waterproof aku nggak tahu di mana ya, lupa nyimpennya. Jadi aku pakai gelas aja, isiin air terus kita ciprat-cipratin. Aku siapin tisu di sini karena takutnya nanti ngalir airnya ke kerudung ya. Dan aku siapin tisu baru untuk ngelap airnya. Kita mulai. Udah selesai. Sekarang aku mau lap pakai tisu. Di tisunya nggak ada yang transfer, masih aman. Sedikit, bekasnya cuma sedikit aja. Ini yang kegeser belah sini. Untuk yang lainnya masih aman. Jadi menurut aku sih ini nggak waterproof ya, karena udah beberapa ada yang luntur. Nih guys, kalau kalian lihat ya, baru kena air dielap pakai tisu langsung luntur ya. Menurut aku ini nggak waterproof si cushionnya. Karena ya kalau misalnya dibilang nggak waterproof ya emang nggak akan waterproof, karena ada breathable teknologinya yang tidak menyumbat pori-pori, sehingga kalau kalian pakai air pun dia akan nyerap gitu ya ke wajah kita. Dan menurut aku sih ini sesuai dengan klaimnya yang ada breathable teknologinya itu, supaya kulitnya itu bisa bernapas dengan bebas dan tidak menyumbat pori-pori. Nah, makanya dia nggak waterproof. Setelah aku tes waterproofnya kan masih basah tuh, terus aku tap-tap lagi tanpa aku ambil produknya, aku tap-tap lagi dan malah jadi bagus guys ya. Nggak ada sama sekali yang kegeser, dia masih bagus. Kalau kalian nanti udah wudhu gitu ya, atau mukanya kena air, kalian bisa ditap-tap ulang lagi kalau ada yang hilang gitu. Karena walaupun ditap-tap lagi, dia sama sekali nggak ada yang bikin crack. Tetap bagus, tetap mulus gitu tampilan si cushionnya. Oke, sekarang aku mau beresin dulu makeupnya, nanti aku balik lagi. Nah guys, ini udah aku beresin makeupnya. Untuk cushion something ini kesimpulannya cocok buat kulit yang cenderung kering, tapi untuk kulit yang oily juga masih aman karena aku kan kulitnya kombinasi oily, jadi masih aman banget. Dan kalau kalian tambahin pakai full makeup kayak aku, dia juga kayak bisa menyatu juga, nggak akan ada yang crack juga. Tadi aku udah cobain pakai bedak, pakai blush on dan highlighter, dia masih nyatu, masih bagus banget complexionnya dari cushion something ini. Nah guys, mungkin segitu aja video dari aku review cushion something ini dan first impressionnya kayak gimana. Jadi intinya bagus banget, kalian wajib coba karena ini ringan banget di wajah dan hasilnya juga natural. Jangan lupa di subscribe channel aku dan jangan lupa di like video ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dadah.